Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya petani muda Indra Giri Hilir Riau. Oke teman-teman, semoga kalian diberi kesehatan dan saya pun juga selalu diberikan kesehatannya. Oke, di sini saya akan menjawab dari komentar netizen. Kalian bisa lihat sendiri dan ini adalah komentarnya ya. Oke, setelah teman-teman sudah melihat ada komentarnya ya, jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri komentar dari netizen itu tujuannya apa ya. Di sini saya hanya akan menjelaskan bahwa komentar itu tidak sesuai dengan apa yang ada pada video ya. Jadi kalian bisa cek sendiri nanti, linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, di sini saya akan menjawab, bukan menjawab ya, saya akan membalas dari komentar itu sendiri ya. Yang pertama dia menyebutkan ini betul-betul yang membagikan konten ini betul-betul sebenarnya hoax. Dari mana sih jalannya? Kalau yang saya bagikan itu hoax, itu adalah dari semenjak saya menjadi seorang petani. Awal mulanya saya menjadi seorang petani, saya ikut sama orang, kepada seseorang yang menurut saya dia senior ya. Saya sangat berterima kasih karena selalu mendapatkan ilmu-ilmu dari dia ya. Dan setelah dari 2017 saya berpisah ya dari beliau, saya mengundurkan diri dari beliau dan saya lanjutkan untuk berbudidaya sendiri. Jadi saya tidak ikut beliau lagi, namun kalau untuk komunikasi kita masih tetap lancar seperti biasanya. Oke. Jadi di dalam penggunaan M4 saya mendapatkan ilmunya dari beliau. Jadi saya sampai sekarang pun saya masih tetap menerapkan ilmu tersebut ya, karena ilmu tersebut sangatlah, menurut pribadi saya itu sangatlah bermanfaat. Dan kemudian yang kedua, netizen itu sendiri berkomentar, kalian kan sudah membacanya juga tadi ya. Semua orang tahu bahwa M4 itu bukanlah pupuk. Oke, sini juga saya akan menjawab. Saya mohon dengan sangat, emasnya tolong dicek ya. Jadi agar komentar sampean tidak memperburuk sampean sendiri ya. Jadi yang pertama, teman-teman bisa lihat dari thumbnail saya tidak ada menyebutkan bahwa M4 itu adalah sebagai pupuk. Dan kemudian yang kedua, dari judulnya sendiri pun saya tidak ada menyebutkan bahwa M4 itu adalah pupuk. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya ini ya. Dan kemudian yang ketiga, kolom deskripsi. Penjelasan saya yang ada di deskripsi, saya tidak ada menyebutkan bahwa M4 itu adalah sebagai pupuk. Sementara netizen tadi menyebutkan semua orang tahu bahwa M4 bukanlah pupuk. Jadi dia menyebutkan disitulah yang betul-betul hoax. Jadi saya kembali bertanya, yang hoax siapa? Jadi kan seperti itu. Saya sangat senang diberikan komentar seperti apapun kritik kalian, saya sangat senang. Akan tetapi berikanlah kritik yang sesuai dari isi video. Jadi itu tidak akan menyudutkan seseorang. Oke. Dan kemudian yang keempat sendiri, kalian bisa cek, saya tidak ada ya, kalian bisa cek dari awal video di start sampai ke finish video, saya tidak ada menyebutkan bahwa M4 itu adalah pupuk. Jadi tolong digarisbawahi ya. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan, itu menurut saya semuanya sudah paham lah ya. Di sini juga saya akan menjelaskan kembali bahwa kenapa saya di dalam semaian saya selalu menggunakan M4.
Kenapa saya tidak menggunakannya di bedengan atau di lahan yang luas? Kenapa saya tidak menggunakan? Karena kalau kita menggunakan di bedengan itu menurut saya bagus. Akan tetapi kita seperti ini. Akan tetapi kita lebih banyak membutuhkan M4 ini sendiri. Karena apa? Karena seumpamanya kalau tempat kita yang kita budidayakan itu di dalam luasnya 1 hektar, jadi kita harus berapa botol memenuhinya untuk mencukupi di dalam 1 hektar itu M4 ini. Itulah alasannya kenapa saya tidak menggunakan. Kenapa saya menggunakan hanya di dalam semayan? Karena semayan itu dalam skala kecil. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Di sini juga kelebihan dari M4 ini sendiri, kalian nanti bisa baca sendiri ya. Untuk kelebihan dari M4 ini sendiri, kenapa saya selalu menggunakannya di dalam semayan? Di sini saya hanya akan membacakan sedikit singkat ya dari M4 ini. Kenapa saya lebih suka ya? Di sini saya juga mohon maaf sekali lagi teman-teman, saya tidak promosi ya, karena memang ini yang selalu saya gunakan ya. Oke, kalian bisa simak sebentar ya. Untuk memfermentasi bahan organik di dalam tanah, untuk menjadikan unsur-unsur organik. Jadi kalau kita melakukan penyiraman dengan menggunakan M4, jadi dia yang ada bahan-bahan seperti kompos yang ada di tanah, dia menjadi bahan-bahan organik. Dan kemudian dia meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas dari tanaman tersebut. Jadi intinya seperti itu ya, kenapa saya selalu menggunakannya. Dan kemudian M4 sangat cocok untuk tanaman perkebunan. Jadi perkebunan, kalau yang namanya perkebunan itu bisa kita bilang dalam skala luas ya. Hortikultura, kemudian padi dan palawija. Oke, jadi teman-teman bisa pahami ya. Karena sifatnya yang tidak beracun dan tidak menimbulkan pencemaran. Itulah saya lebih suka menggunakan M4 ini untuk sebuah tanaman yang terutama yaitu ialah semayan. Oke, jadi bagi netizen, kalau ingin berkomentar silahkan komentar. Cuman saya memberikan saran, berkomentarlah sesuai dengan apa yang ada di isi video. Jadi intinya kita tidak ada menyudutkan satu sisi dari satu sisi ini ke satu sisi yang lain. Oke, semoga video ini bisa dipahami ya bagi teman-teman. Cukup sekian. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung ataupun yang tidak berkenan di hati teman-teman. Saya sekali lagi mohon maaf. Dan apabila ada kata-kata saya yang tidak begitu bisa dipahami, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Oh ya, satu lagi, tolong digarisbawahi ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak menyukai dari video-video saya, silahkan dislike. Kalau teman-teman menyukainya, silahkan like. Dan kalaupun teman-teman ingin men-share dari video-video saya, silahkan. Kalau teman-teman tidak ingin menyimak dari video-video saya, silahkan skip ya. Ataupun teman-teman juga ingin meninggalkan channel saya, silahkan unsub. Jadi saya tidak teman-teman, di sini memang betul-betul yang saya bagikan hanyalah sebatas dari pengalaman saya selama ini menjadi petani, dan saya tidak akan pernah ada untuk mengada-ngada. Bagi teman-teman yang memberikan komentar ataupun yang bertanya-tanya melalui WhatsApp, itu teman-teman semua sudah tahu ya. Kalau dari pertanyaan teman-teman saya tidak bisa jawab, saya hanya bisa memberikan saran dan saya mengaku bahwa saya tidak ada mempunyai pengalaman di situ. Jadi seperti itu ya, bagi teman-teman sudah tahu lah pastinya ya. Kalau teman-teman ingin mengkonsultasi seputar pengalaman yang saya tahu, teman-teman bisa ke WA ataupun mau di kolom komentar itu silahkan. Karena di WA, di kolom-kolom komentar yang lain, di situ sudah ada tertera WA saya ya. Itu WA pribadi dari saya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.